Selamat pagi. Bagi para pemimpin perusahaan, pandemi virus corona adalah krisis yang sangat berbeda dari yang pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya berimbas pada krisis keuangan saja, namun juga isu kesehatan yang menjadi momok dalam menjalankan operasional perusahaan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana para pemimpin perusahaan merespon kondisi ini melalui komunikasi kepada pihak eksternal perusahaan? Untuk itu, UGM Talk dengan saya, Evi, pada hari ini akan membahas mengenai praktek leadership communication dengan tema komunikasi pemimpin di situasi sulit. Sebelum kita mulai diskusi dengan para narasumber, kita akan melihat dulu cuplikan dari 2 video yang diambil dari media YouTube, yaitu video pertama adalah video dengan judul Airbus CEO Statement on COVID-19, dan video kedua adalah video dengan judul penjelasan Irfan Saputra soal beban keuangan Garuda. As Airbus, we've also donated thousands of face masks to hospitals and public services across Europe. Kami nafikan bahwa memang jumlah utang Garuda sudah cukup membesar dan dengan. Sebelum dimulai, saya sapa dulu para narasumber yang telah hadir. Selamat pagi Pak Agus dan Pak Ronaldo. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Bu Evi. Semoga Bapak-Bapak di sini sehat selalu ya. Baik, saya mulai dulu dengan Pak Agus. Terkait video pertama Pak, Airbus CEO Statement on COVID-19. Sebenarnya video ini bercerita tentang apa? Ya, sebagaimana telah kita lihat bersama dalam cuplikan singkat di awal tadi, secara umum video ini menceritakan mengenai bagaimana sosok Airbus CEO Guillaume Faury dalam mengkomunikasikan pembaruan tentang tindakan perusahaan Airbus untuk mendukung perang melawan COVID-19. Video ini cukup singkat, hanya sekitar 6 menit kurang, dan sudah diunggah di YouTube sejak awal pandemi tanggal 23 Maret 2020. Berarti ini dapat dikatakan video resmi dari Airbus pada saat awal pandemi ya Pak? Lalu apa yang bisa kita pelajari dari video Faury tersebut? Ya, betul Mbak Evi. Jadi yang kita bisa pelajari di sini adalah yang bisa kita sampaikan, kerangka speech Faury terdiri dari 3 poin utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutupan. Jadi secara detail, sistematika speech tersebut dimulai dari salam pembukaan, pernyataan simpati, ucapan terima kasih, dukungan perusahaan, penjelasan atas kondisi, penjelasan atas aksi, ucapan terima kasih, penjelasan atas langkah ke depan, komitmen, dan salam penutupan. Apabila ditinjau dari tujuan dasar komunikasi, maka dalam video ini bertujuan untuk to inform, menjelaskan atau menceritakan sesuatu hal kepada penonton. Sedangkan dalam penyampaiannya, Faury menjelaskan pesannya menggunakan struktur chronological. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Bagaimana langkah untuk menyusun komunikasi agar dapat berjalan baik? Itu what's at stake, to whom should you send a message, what channel should you use, what should you say, how should you say it. Faktanya, yang utama dalam komunikasi bukan hanya pada apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana cara mengatakannya. Dan yang terpenting juga adalah memiliki kehalusan untuk memilih cara terbaik untuk memberitahu diri kita sendiri dan orang lain apa yang kita rasakan dan pikirkan. Strategi komunikasi yang umumnya digunakan adalah strategi by batch. P. What are your purpose in speaking? A. Who are your audience? I. What information must your message include? B. What reasons, benefits can you use to support your positions? Or what objection can you expect your reader to have? So it's important to ask, how should I say it? C. How will the context affect reader response? Kembali lagi ke video Airbus, Pak. Bagaimana Faury mengkomunikasikan sikap perusahaan atas situasi krisis pasca COVID-19 ini? Apa yang dapat kita pelajari? Baik,
Seperti telah saya singgung tadi di awal, bahwa kerangka speech Polri ini terdiri dari 3 poin utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutupan. Saya melihat Polri telah berhati-hati dalam memilih rangkaian kata per kata, terutama bagaimana ia menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh dan akan ditempuh Airbus untuk menghadapi krisis ini. Saya juga melihat beberapa kali Polri mengucapkan terima kasih dan menekankan komitmen Airbus untuk tetap sustain di masa krisis ini. Baik, terima kasih Pak Agus. Analisa yang menarik dan komprehensif sekali ya Pak. Pertanyaan terakhir, secara keseluruhan menurut Pak Agus, bagaimana analisa Bapak terhadap komunikasi non-verbal Polri? Aspek komunikasi non-verbal dapat dinilai dari yang pertama, appearance, ia rapi dengan setelan jasnya yang mempresentasikan CEO perusahaan global. Yang kedua, paralanguage, ia berbicara dengan ritme yang cukup pelan dan penuh kehati-hatian. Yang ketiga, kinesik, mimik mukanya menggambarkan raut kesedihan dan ia sering menggerakkan tangan untuk membantunya menekankan kalimat. Yang keempat, sulesik, matanya berkaca-kaca. Yang kelima, facial expressions, tidak ada senyum di wajahnya, jadi kelihatan serius. Kemudian yang keenam, chronomics, dengan durasi singkat, ia berbicara dengan padat dan pesan yang kuat. Baik Pak Agus, terima kasih sekali lagi, semakin tercerahkan ya Pak. Baik, kita beranjak ke narasumber kedua, yaitu Pak Ronaldo, terkait video kedua mengenai penjelasan Irfan Saputra soal beban keuangan Garuda. Sebenarnya video ini bercerita tentang apa, Pak? Ya, sebagaimana telah kita lihat bersama dalam cuplikan singkat di awal tadi, secara umum video ini menceritakan mengenai bagaimana sosok Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra, dalam menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh perusahaan, mulai dari sewa pesawat, maintenance, biaya bahan bakar, dan juga gaji pegawai, yang dinilai sebagai pengeluaran yang sangat membebani cash flow di tengah pandemi. Sedangkan masih terbatasnya aktivitas masyarakat membuat demand dan penerbangan turun drastis. Namun demikian, di tengah tekanan yang terjadi, Garuda terus berupaya mendorong peningkatan pemasukan. Video ini cukup singkat, hanya sekitar 4 menit lebih, dan diunggah di YouTube pada 28 Mei 2021. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari video Pak Irfan tersebut? Ya, jadi kerangka speech Bapak Irfan Setiaputra terdiri dari 2 poin utama, yaitu klarifikasi dan penutupan. Secara lebih detail, sistematika speech tersebut dimulai dari ajakan dan klarifikasi, kemudian concern utama Garuda, kemudian langkah yang ditempuh Garuda, dan penutupan, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi apabila ditinjau dari tujuan dasar komunikasi, maka dalam video ini, Bapak Irfan bertujuan untuk to inform atau menjelaskan atau menceritakan sesuatu hal kepada penonton dan juga to influence, mengajak penonton untuk bersikap. Si penyampai pesan, Pak Irfan, dalam video ini menjelaskan pesannya menggunakan struktur problem solution, yaitu menjelaskan masalah, kemudian diikuti dengan bagaimana cara menyelesaikannya. Pertanyaan yang sama dengan Airbus tadi. Menurut Pak Ronaldo, kembali lagi ke video Garuda, bagaimana Pak Irfan mengkomunikasikan sikap perusahaan atas situasi krisis pasca COVID-19 ini? Apa yang dapat kita pelajari? Oke, dalam beberapa kondisi khusus, misalnya kondisi sulit yang sedang dihadapi Garuda saat ini, penyampai pesan harus dapat memastikan bahwa pesannya dapat terdeliver dengan baik, yaitu menjadikan pesan bermakna, jelas, dan logis. Kemudian memiliki semua fakta-fakta yang ada, kemudian jujur dan beretika, dan yang terakhir menghindari kesalahan atau kecerobohan. Saya melihat dalam video ini beberapa kali Pak Irfan melakukan klarifikasi atas isu-isu yang beredar, terutama isu mengenai pengurangan SDM. Pak Irfan juga menyampaikan konsep-konsep utama Garuda dan langkah yang ditempuh dalam menghadapi krisis ini. Baik, terima kasih Pak Ronaldo, analisa yang menarik Pak. Lalu, apakah Pak Ronaldo mempunyai opini secara keseluruhan atas video dari Pak Irfan ini? Silakan Pak. Baik, hal penting yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam menyadari bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis. Untuk mengantisipasi ancaman potensial dari krisis lambat ini, maka para pemimpin perlu mengesampingkan bias kenormalan yang dapat menyebabkan mereka meremehkan kemungkinan maupun dampak yang dapat ditimbulkan.
Tentu hal ini cukup berbahaya karena orang tersebut akan tidak memiliki resources yang cukup dalam menghadapi krisis yang benar-benar datang. Namun terlepas dengan kondisi Garuda yang ada, saya pikir Bapak Irfan Setiaputra sudah cukup baik dalam mengkomunikasikan kondisi dari Garuda kepada stakeholders melalui media berita. Kita dapat melihat bahwa beliau tetap menyematkan suatu optimisme di dalam krisis. Hal ini tentu penting dalam memberi motivasi kepada stakeholders terhadap prospek yang akan dihadapi oleh Garuda ke depannya. Seperti itu, Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Ronaldo. Sungguh pemaparan yang sangat bagus sekali. Hal yang dibutuhkan oleh para pemimpin saat terjadi krisis atau kondisi sulit bukanlah penanganan yang telah terencana sebelumnya, melainkan perilaku dan pola pikir yang dapat mencegah reaksi yang berlebihan terhadap krisis dan bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Komunikasi melalui media online adalah salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh para pemimpin perusahaan sebagai strategi komunikasi dalam merespon kondisi krisis dan menguatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi dalam acara UGM Talks berikutnya. Selamat pagi.